Jadi saya memohon izin untuk melanjutkan pembahasan sedikit mengenai penguatan motivasi untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga. Nah, sebentar. Ya. Jadi dari 3 pembahasan mengenai penguatan motivasi berinteraksi dengan Al-Quran, yang pertama adalah Al-Quran adalah kalamullah, kita sudah selesai membahasnya kemarin. Kemudian yang kedua mengenai kewajiban Muslim terhadap Al-Quran juga kita sudah membahasnya kemarin. Maka di kesempatan kali ini kita akan memasuki aspek yang ketiga terkait dengan penguatan motivasi berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu mengenai keutamaan membaca Al-Quran. Next, Lutfi. Jadi, ibu-ibu dan teman-teman sekalian, yang pertama adalah keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama adalah dengan membaca Al-Quran atau aktivitas membaca Al-Quran merupakan sebaik-baik amal perbuatan. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Utsman bin Affan dengan status hadis yaitu hasan sahih, yang berbunyi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, para ulama berpendapat bahwa dengan hadis ini menunjukkan bahwa aktivitas membaca Al-Quran ini merupakan salah satu ibadah yang utama. Jadi tidak semua ibadah itu disebut sebagai ibadah yang utama ya, hanya beberapa saja, antara lain adalah sholat, membaca Al-Quran, kemudian berjihad di jalan Allah, dan lain sebagainya. Dan satu di antara amal perbuatan yang utama yaitu adalah membaca Al-Quran. Nah, kemudian beberapa ulama juga mengkaitkan hadis ini dengan hadis yang lain yang mengatakan bahwa zikir terbaik yaitu adalah dengan membaca Al-Quran. Jadi kalau kita biasanya zikir, mungkin kalimatnya terlalu pendek atau terlalu fokus kepada jumlah bilangan, sehingga yang membuat orang yang berzikir itu melafalkan zikirnya dengan kurang jelas karena saking cepatnya. Maka untuk menjaga amalan zikir tetap terjaga, bisa diganti dengan membaca Al-Quran. Next, yang kedua. Kemudian keutamaan yang kedua, membaca Al-Quran adalah karena Al-Quran akan menjadi penolong di hari kiamat. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Umamah yang berbunyi, Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Yang artinya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan menjadi penolong pembacanya di hari kiamat. Jadi ibu-ibu dan teman-teman sekalian, hari kiamat itu adalah sesuatu yang mengerikan ya. Kita ini baru digempur COVID saja sudah mengerikan. Atau kalau teman-teman atau ibu-ibu mau meluangkan waktu, membuka YouTube, kemudian mencari dengan kata kunci penyelamatan letusan Gunung Merapi, kita bisa menyaksikan bahwa detik-detik penyelamatan orang pada saat Gunung Merapi di Jogja meletus itu sangat mengerikan. Nah, hari kiamat itu lebih mengerikan dari setiap kejadian yang pernah kita alami saat ini. Saking mengerikannya hari kiamat, maka seseorang
ibu bisa lupa kepada anaknya. Nah, sebegitu mengerikannya hari kiamat, maka salah satu penolong yang baik di hari kiamat adalah orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Jadi, keutamaan membaca Al-Quran ini di hari kiamat bisa dipersamakan dengan keutamaan seorang pemimpin. Jadi ada hadis lain yang mengatakan bahwa pemimpin yang adil itu adalah orang yang akan selamat di hari kiamat. Jadi kalau kita belum diamanatkan menjadi seorang Pemimpin yang adil apa tadi? Sorry. Pemimpin yang adil adalah hari kiamat. Akan diselamatkan, Bu, di hari kiamat. Pemimpin yang adil ya. Ya. Nah, jadi kalau adil misalnya bukan yang galak kan? mungkin galak dikombinasi sama adil, Bu. Jadi kalau galak nggak apa-apa. Ya, makasih, sorry. Nah, jadi kalau misalnya ini jadi jumlah pemimpin tuh pasti lebih sedikit daripada orang yang dipimpinnya. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang belum diberikan kesempatan untuk memimpin pada level apapun, mungkin bisa menggantikan amalan untuk mencari penolong di hari kiamat, yaitu dengan membaca Quran. Baca Al-Quran. Ya. Next. Selanjutnya, keutamaan membaca Al-Quran yang ketiga adalah para pembaca Al-Quran akan beserta para malaikat yang mulia di hari kiamat. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh banyak riwayat hadis, ya, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah, yang secara lengkap hadisnya berbunyi, an Aisyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'atta fihi wa huwa alaihi syaqqun falahu ajran. Yang artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang ahli dalam Al-Qur'an akan bersama dengan para malaikat pencatat yang mulia lagi taat. Nah, ini sungguh merupakan keutamaan yang sangat luar biasa, ya, karena sebagaimana kita tahu, di antara makhluk ciptaan Allah, makhluk yang tidak pernah berbuat dosa dan selalu tunduk kepada Allah, yaitu malaikat. Jadi kalau kita nanti akan disatukan dengan para malaikat, tentu ini adalah sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Nah, tetapi kalimat pertama ini kan bagi orang-orang yang sudah ahli atau lancar lah membaca Al-Quran. Lantas, bagaimana dengan orang-orang yang terbata-bata atau masih kesulitan atau tidak lancar membacanya? Maka di kalimat kedua ini memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang masih terbata-bata namun tetap berusaha untuk membaca Al-Quran. Yaitu, dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, serta dia bersusah payah mempelajarinya, baginya pahala 2 kali lipat. Ya, jadi, bagi yang bersusah payah, dia malah mendapatkannya pahalanya 2 kali lipat. Next. Selanjutnya, nah, ini adalah hadis berikutnya mengenai keutamaan membaca Al-Quran, yaitu ada hadis yang membuat perumpamaan orang yang beriman membaca Al-Quran. Ini hadisnya panjang, saya langsung membaca artinya saja. Perumpamaan orang beriman yang membaca Al-Quran adalah bagaikan buah utrujah atau sejenis jeruk. Aromanya harum dan rasanya nikmat. Kemudian perumpamaan bagi seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma. Dia tidak ada baunya, tetapi rasanya manis. Perumpamaan seorang munafik yang membaca Al-Quran yaitu seperti raihana atau semacam bunga kenanga. Baunya harum, tapi kalau kita makan rasanya pahit.
Dan yang terakhir ini adalah perumpamaan yang kita sangat berharap dijauhkan darinya, yaitu perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah bagai buah anzolah. Baunya tidak enak dan rasanya juga pahit. Next. Selanjutnya, keutamaan yang kelima tentang membaca Al-Quran adalah karena dengan membaca Al-Quran itu akan menjadi penyebab terangkatnya derajat suatu kaum. Ada sebuah hadis dari Imam Muslim yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab yang artinya sesungguhnya Allah akan mengangkat suatu kaum dengan kitab ini dan akan menjatuhkannya dengan kitab ini pula. Nah, kemudian keutamaan yang ke-6, ya. Next. Keutamaan membaca Al-Quran adalah turunnya rahmat dan sakinah. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah yang artinya tidak ada satu kaum yang sedang membaca, mempelajari, dan mendiskusikan kitab Allah kecuali para malaikat akan menaungi mereka dan rahmat Allah akan tercurah kepadanya. Dan sakinah atau kedamaian akan turun di atasnya. Dan Allah akan sebutkan mereka pada makhluk yang ada di sisinya. Jadi, ibu-ibu dan teman-teman sekalian, momentum yang sangat sederhana ini melalui tadarus online perlu kita sambut dengan sukacita. Kenapa? Karena kegiatan seperti ini sudah dijanjikan oleh Rasulullah bahwa akan ada para malaikat. Jadi walaupun kita tidak bisa merasakan, ini ada malaikat. Nah, jadi di saat-saat seperti ini, kalau yang punya keinginan, kalau yang ada hajat, ada tujuan, bisa dipegang teguh di dalam hati. Jadi sambil kita mempelajari Al-Quran, kita sambil juga berdoa. Kira-kira apa yang kita inginkan, semoga ini jadi momentum yang pas, karena malaikat sedang menaungi kita, agar doa-doa kita segera dikabulkan. Next. Slide yang berikutnya. Nah, ini adalah keutamaan mempelajari Al-Quran yang ketujuh, yaitu memperoleh pahala yang berlipat ganda. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang berbunyi, An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi'syari amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alfi alif harfun walam harfun mim harfun. Jadi artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu sama dengan 10 kali lipatnya. Saya, ini Nabi Muhammad ya, saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi, alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Nah, jadi ibu-ibu dan teman-teman sekalian, bayangkan kalau kita sudah niat membaca Al-Quran ya, pada saat kita selesai, a'udzubillah, kita langsung masuk kepada Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada 18 huruf. Maka bagi setiap pembacanya, itu akan mendapatkan satu kebaikan dikali 10 kebaikan. Jadi kita baru bismillah aja udah dapat 18 kebaikan. Bagi orang yang masih terbata-bata dan kesusahan, itu pahalanya dilipat gandakan lagi. Jadi 2 kali lipat. Jadi satu huruf itu 20 kali. Jadi kalau kita mau mengawali membaca Al-Quran, kita baca bismillah terlebih dahulu, itu sudah dapat 18 huruf dikali
20 kebaikan. Tapi ada orang-orang Luar biasa. wah saya baru bikin dosa nih. Baru bikin dosanya kira-kira 30 kali. Udah baca alif lam mim aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Wah, dia matematikain deh. Wah, namanya anak matematik kan. Semuanya dihitung. Wah, alhamdulillah hari ini surplus. Gajinya udah alhamdulillah. Dan gitu diulang lagi ya, bikin dosa lagi. Itu diulang lagi. Nah, jadi hadis ini jangan dimaknakan secara matematis ya. Tetapi hadis ini harus menjadi motivasi. Semakin banyak yang kita baca, maka pahala yang akan kita dapatkan akan semakin banyak. Nah, jadi ibu-ibu dan teman-teman sekalian, itu adalah materi penguatan motivasi berinteraksi dengan Al-Quran. Oh, ini ada satu lagi ya. Ada yang ke-8 nih, mohon maaf. Nah, yang ke-8, keutamaan membaca Al-Quran, dia adalah penjaga hati. Ya, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Ibnu Abbas, yang artinya sesungguhnya orang yang di hatinya tidak ada sesuatu pun dari Al-Quran, maka ia bagaikan rumah yang rusak. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ibu-ibu dan teman-teman semua, kalau sedang galau menunggu THR dapatnya 100% atau dipotong, kira-kira bisa kumpul dengan keluarga atau tidak, atau ada hal-hal lain yang membuat kita was-was, jangan buka YouTube cari musik yang mellow. Jadi musik-musik mellow itu cukup untuk di acara sosialisasi GPIP aja, saya yang muterin. Tapi kalau kita yang galau beneran, ya, solusinya adalah kita membaca Al-Quran. Nah, ibu-ibu dan teman-teman semua, ini adalah materi terakhir dari penguatan motivasi untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga bermanfaat. Nah, ini kalau materi penguatannya sudah selesai, rencananya kita mulai besok akan mulai membaca Al-Quran. Kita akan mulai dari surat yang pertama, surat Al-Fatihah, sampai nanti setengah jam kita lihat cukupnya berapa. Misalnya cukup 1 halaman, ya 1 halaman, 2 halaman, 2 halaman, dan seterusnya. Mungkin untuk agenda besok, itu nanti bisa saya dulu membaca, nanti ibu-ibu dan teman-teman di rumah bisa turut serta membaca di tempatnya masing-masing. Nanti di hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya kita fleksibel aja. Kalau dari dari ibu-ibu dan teman-teman ada inisiatif gantian yang baca atau digilir 1 halaman itu juga boleh. Atau misalnya ada usulan kita khusus setiap hari Jumat atau hari Senin atau 2 kali dalam seminggu jangan membaca Al-Quran tapi membahas teorinya, itu juga boleh. Jadi tadarus online ini dari kita untuk kita aja. Kalau AA Budi ada materi yang mau disampaikan, boleh juga, silahkan, tidak apa-apa. Siapapun, bebas. Mungkin itu saja, Bapak Ibu, singkat aja nih, kita sudah mau 30 menit. Mungkin ada masukan atau tambahan informasi dan ilmu dari ibu-ibu dan teman-teman sekalian, kami persilahkan.